Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa bertatap muka via Zoom dengan para peserta. Saya tidak panggil, nggak apa-apa lah, saya panggil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, para operator dari Kabupaten Bandung dan Kota Bogor. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, walaupun dari tadi ya Mbak Jajang sudah menyebutkan nama saya Resti Yuniarti, tapi bolehlah memanggil dengan panggilan sayangnya Bu Nuni ya, semua panggil saya dengan Bu Nuni. Mungkin beberapa teman di sini di room ini ada yang pernah bertatap muka langsung dengan saya ataupun belum, baru kali ini. Saya adalah staf fungsional pengembang teknologi pembelajaran kalau rutinnya ya. Namun pada kesempatan ini saya diamanatkan untuk mendeliver informasi terkait dengan pengumpulan data. Fokusnya adalah IPSNP ya, IPSNP yang memang di-launchingkan atau digulirkan oleh LPMP Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita via daring ya, chemistry-nya agak gimana gitu ya. Kalau daring itu sebenarnya mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pesan yang ingin disampaikan atau produk yang ingin dihasilkan gitu. Tapi bagaimanapun juga saya lihat tadi Pak Gun-Gun lagi di jalan ya, ada Bu siapa lagi tadi yang lagi kerja mungkin ngotak-ngatik data yang memang dikejar deadline. Artinya di sini multitasking lah. Kita positive thinking saja bahwa ketika teman-teman atau Bapak Ibu di balik layar kamera mengerjakan yang lain, saya tidak bisa melarang, hanya menghimbau kita fokuskan kegiatan ini dengan tujuan kita akan mencoba membenahi. Tadi Bu Nenia katakan bahwa ada 8% loh, ada 8% yang memang supply datanya agak mungkin belum maksimal 8%, walaupun kita anggap ini satu prestasi ya, di luar ekspektasi kami ternyata penjaringan data melalui IPSNP ini mendapatkan respon yang cukup signifikan tinggi gitu ya, artinya animo itu sangat tinggi dari stakeholder di daerah. Itu kami aturkan terima kasih, dan ini berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas teman-teman operator terutama ya yang kita libatkan di awal. Hatur nuhun pisan, itu apresiasi kami untuk teman-teman. Perlu saya informasikan bahwa pada sesi saya gitu ya, pada sesi saya sampai tadi yang disebutkan jam 11 itu ya, kita lihat ada 3 poin penting ataupun 3 materi penting yang perlu kami sampaikan. Walaupun tadi Bu Nenia juga sudah agak menyinggung tentang progres pengiriman, lalu setelah itu kami akan menginformasikan tentang display datanya itu sendiri kan, karena banyak yang bertanya, data sudah kami deliver Kak, data sudah kami supply gitu. Bagaimana respon hasil yang akan didapatkan sekolah, sehingga display data itu menjadi sangat penting gitu ya untuk satuan pendidikan. Terakhir kita akan kita akan bekerja pertama membuat RTL otomatis tuh ya Bapak Ibu. Kalau dengan LPMP akhirnya pasti kita akan menyusun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Selain itu ada lembar kerja yang memang kami butuhkan kerjasama dengan teman-teman di sini, peserta di sini, untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah mana saja nih di wilayah kerja Bapak Ibu itu untuk dibantu, untuk ditelusuri. Sebenarnya kenapa sih masalahnya belum masuk datanya? Apakah karena ada kesalahan teknis, kesulitan, atau seperti apa? Itu akan kita coba kerjakan itu di LK itu ya. Jadi itu ya, saya informasikan bahwa ketiga materi itu kadang-kadang saya bikin kuis, tapi karena sekarang waktunya agak mepet gitu ya, jadi kita lihat saja lah
Apakah Kabupaten Bogor Kota Bogor dan Kabupaten Bandung akan saya beri gitu ya, hadiahi gitu ya? Siap, siap. Kuisnya ditunggu di atas, Ibu Nuni. Siap. Pak Jaja. Oke, saya izin share screen dulu. Dan saya akan berinteraksi dengan teman-teman melalui online gitu ya, melalui online. Jadi siap-siap. Jadi saya minta teman-teman bersiap-siap memberikan respon tidak hanya melalui Zoom ini, tetapi melalui juga aplikasi yang lain ya. Oke. Sebentar. Belum saya buka. Oke, sekarang siap masuk dulu teman-teman ke menti.com ya, menti.com. Saya minta oke, saya klik dulu di chat room ya, di chat room. Nanti masuk ke sana, nanti saya kasih kode. Saya akan sekedar brainstorm gitu ya dengan para peserta yang hadir di sini. Saya ingin tahu, kan kita kan sudah masuk ke step kedua ya, maksudnya pengumpulan sudah, sosialisasi sudah, pengumpulan sudah gitu ya. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Nah ini, saya melalui aplikasi ini, saya ingin tahu bagaimana pengalaman teman-teman atau para peserta di sini selama melaksanakan atau melalui kegiatan IPSNP ini. Silakan masuk ke menti.com, kodenya 7980898. Nah, di sana ada pengalaman melaksanakan IPSNP LPMP Jawa Barat. Mungkin kalau operator lebih ke bagaimana mendampingi atau ternyata saya Bu yang disuruh ngisinya. Mudah-mudahan tidak ada ya yang seperti itu ya. Oke, saya tunggu. Para peserta silahkan masuk menti.com itu di 7980898. Saya tunggu responnya ya. Apa saja misalnya yang sudah dialami suka dukanya dan sebagainya. Oke, Pak Jajang kalau ada di kode ya, silakan. Oke, kodenya ada nampak Bu Nuni. 7980898. Nah, sudah ada. Cep, mangga Pak Cep ya, sudah saya kasihkan. Silakan Bapak sekalian tuh ada kuisnya dari Ibu Nuni. Dengan Menticom dengan kodenya 7980898. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk. Karena apa? Karena saya tertulis juga karena ini akan kita laporkan juga ya ke leading sektor terutama. Apa respon dari setiap daerah itu terkait program-program inovasi kita. Karena belum tentu di LPMP yang lain punya program yang sama terkait program inovasi. Jadi ini senantiasa harus dievaluasi ya. Oke, ayo mangga. Kalau ini kan karena saya tidak bisa melihat langsung ya teman-teman di ruangan gitu. Jadi saya refleksi dari sini saja. Alhamdulillah di Kota Bogor dalam pelaksanaan IPSNP didampingi pengawas pembina. Oke, mantap ya. Mantap. Sangat membantu untuk yang mempunyai masalah dalam aplikasi PMP. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Baru dua nih. Oh ya. Saya kirim 1 kali di progres, tercatat belum kirim. Lalu update lagi dengan merubah item, masih juga belum terkirim. Oke. Nah, ini masalah nih Bu Nuni nih. Ya, silakan. Ini terjadi saya pikir karena ini sekolahnya apa ya? Ini NPSN ini. Kenapa itu? Ya kayaknya gini Pak Jajang. Jadi ada sekolah karena leading sektor mengakui bahwa database yang ditarik dari Dapodik itu adalah update-nya itu beberapa bulan yang lalu. Apakah ini sekolahnya baru atau Iya. Dengan NPSN-nya ya. Ya, sekolahnya
dengan kami belum nih. Oke, nanti kita coba telusuri ya. Ya. Sangat membantu dalam hal pengumpulan data jika dibandingkan dengan tidak membutuhkan waktu lama. Ya, walaupun responnya mungkin sampai sekarang belum ini ya, belum diterima ya oleh sekolah. Insya Allah tidak lama lagi gitu ya. Oke, respon baik, juga bantuan pendampingan langsung pengawas, alhamdulillah ya. Respon di Kecamatan Ketapang sangat antusias karena dalam pengisian IPSNP tidak seribet. Oke, kita sedikit membandingkannya maksudnya, walaupun Ya, jangan ribet katanya Bu Nuni, jangan ribet. gitu ya, akan melihat ini seperti apa, ini seperti apa. Tapi seperti Bu Kasih bilang tadi, koordinator bilang tadi, itu complementary ya, artinya saling melengkapi. Oke, siap. Ya alhamdulillah ya, pengawas ini memang dibutuhkan untuk memvalidasi ya, walaupun secara sistem tidak disediakan khusus bagaimana pengawas melakukan validasi di sistemnya gitu ya. Tapi kalau implementasinya seperti itu artinya sekolah sudah sangat paham bagaimana menjaga validitas data dengan pelibatan pengawas misalnya seperti itu. Oke, berjalan pengawas kepala sekolah, guru yang ditugaskan dan hanya melihat, mengamati, menunggu IPSNP saja. Pelaksanaan IPSNP dikelola oleh bidang SD, SMP dengan melibatkan pengawas. Kami bidang program data dan informasi saat ini menunggu hasil. Oh, gitu ya. Ini kayaknya dari dinas ya. Menunggu hasil IPSNP. Mungkin nanti dengan ini juga memanfaatkan ya data capaian hasilnya. Oke, alhamdulillah Kutawaringin antusias ketika melaksanakan dengan didampingi oleh pengawas ya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi ya. Terima kasih yang 12 orang. Yang lainnya masih boleh. Oke, tidak banyak kendala. Siap. Enggak kalau masih mau merespon. Saya next dulu ya, satu pertanyaan lagi nih. Ini saja, masukkan saja Bapak Ibu, teman-teman. Kira-kira nih apa nih yang masih bisa? Ini mungkin sudah bagus, tapi gitu ya, suka ada begitu ya. Sudah bagus, tapi kayak Patinosidin kan, apa-apa bagus, semuanya bagus. Oke, ada masukan nggak untuk kami bagaimana kedepannya IPSNP ini bisa membantu dan lebih efektif di lapangan. Oke, itu. Pak Jajang, saya tidak buka ini ya, tidak buka kolom chat. Jadi kalau ada apa-apa, saya pasrahkan ke Pak Jajang nanti. Oh, siap, Nuni, siap. Ya. Oke, silakan masukkan. Kalau sudah bagus ya, alhamdulillah ya. Cukup membantu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya ini nih lagi ngerasain panas ya tangan. Itu karena tadi pagi saya masak sayur cabai gitu ya. Ternyata saya kira ini cabainya beda. Biasanya cabai hijau biasa ya, ini cabai genrot memang parah ini. Masak apa Bu Nuni? Cabai genrot di itu. Oh, cabai genrot. Di atas atau cabai genrot nak? Jadi rada kikian ya panas. Dan lama ya ininya panasnya. Ya, Oke, siapa lagi? Bapak Ibu, teman-teman, saya tunggu. Ya, semuanya usum online, jadi kita banyak duduk, harus banyak minum. Betul begitu, Pak Jajang? Betul sekali, banyak minum, biar sehat, pencernaan lancar. Oke, ini ada lagi atau sudah cukup ya? Kayaknya kalau ini udah cukup lah, udah keren banget ini. Ada 2 tuh, ini silakan. Masukkan untuk penguatan bukti fisik, hasil verifikasi, pengawas harus diunggah. Oh, gitu ya. Iya betul-betul. Berarti gini ya, maksudnya mungkin karena sekolah sudah berdarah-darah mungkin ya, sudah berdarah-darah serius sekali. Alhamdulillah kami juga menerima laporan bahwa pasca kegiatan BIMTEK ya, sosialisasi, itu beberapa daerah melaporkan bagaimana proses pengisian gitu ya, pengisian IPSNP itu dilakukan oleh TPMPS misalnya ya, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Di sana diskusi dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau mau dibawa gampang itu bisa gampang kan? Karena hanya
saja. Tapi saking antusiasnya dan memang diperlukan bukti fisik yang menunjang untuk menentukan pada level ataupun persentase mana sekolah itu mencapai, mereka melakukannya dengan sangat serius dan bukti Hmm. fisik itu memang ada gitu ya, memang ada. Karena itu mungkin ini yang memberikan masukan, cobalah yang apa, yang sudah divalidasi oleh pengawas itu ada bukti fisik yang memang, harus secara sistem itu memang harus misalnya di-upload atau diberikan, dikumpulkan seperti itu mungkin ya. Oke, kita akan sampaikan ke leading sektornya. Hmm. Bisakah dinas mendapat akses, oke, hasilnya ya mungkin ya, aksesnya. Ya, itu juga masukan ya, karena selama ini yang diberi login itu baru admin ya, admin dan beberapa tim pengembang ya, artinya pengembang. Mungkin LPMP ke depannya bisa melakukan itu ketika memang sudah mantap sekali ya ininya perangkatnya dan sistemnya. Oke Pak, nanti kita sampaikan Bapak atau Ibu ini. Sip ya, oke. Punten, mudah-mudahan sih kalau kita sudah isi instrumennya langsung ya, betul ya. Gambaran hasil ya, hasil. Kalau kita tidak menyebutnya rapot mutu, tapi kita melihatnya menyebutnya profil ya, profil capaian SMP. Itu untuk gambaran saja sebelum resmi dari LPMP muncul nilainya. Oh gitu ya, yang sementara mungkin ya, profil sementara itu ya. Ya, karena saya mengerti ya masukan ini ketika angkatan 1, angkatan 2 kemarin mengatakan gimana Bu kalau misalnya hasilnya sudah keluar ternyata itu tidak menggambarkan sekolah kami ya seperti itu. Nah, itu apakah masih bisa dirubah? Mungkin itu ya maksudnya ya. Oke, nanti kita kasih masukan ini kita sampaikan ke pengembang dan leading sektornya ya. Oke, terima kasih. Cukup ya kayaknya ya 4 saja, tapi ini udah munel gitu ya Pak Jajang ya kalau kata orang Calengka itu. Pas Calengka ada munel mah. Oke, ada lagi nih untuk acara BIMTEK ke depannya mohon agar berurutan dinas pengawas Oh ya. baru operator agar Oh, biar lengkap katanya ya. Iya ya, karena operator suka begini loh. Aduh, udah kita mah apa gitu ya. Nah, ini apa yang bebetan ini resep cenah memanggil operator gitu ya. Sementara dinasnya hari-hari gitu karena mungkin tidak teki gitu ya seperti itu. Oke, teman-teman perlu kami informasikan karena jauh sebelum kita mengundang di sini memang untuk sosialisasi ya, sekedar sosialisasi program-program apa yang ada di LPMP, kegiatan apa, itu memang kita sampaikan ke inohong-inohong itu ya, mungkin yang dimaksud itu adalah pejabat-pejabat dinas dan sebagainya. Terkait ya mungkin itu terkait RTL ya harusnya begitu ya, dari dinas akan melakukan apa ke bawahnya kan setapa begitu. Tinggal abdi mah naon kedah di gitu ya dari dinas itu baru turun ke operator. Oke, ya siap. Atur nuhun ya, bagus sekali ya masukannya ya. Cuman kadang LPMP punya itu keterbatasan untuk mengambil sampel-sampel apa ya, bukan sampel maksudnya sasaran-sasaran yang terbatas gitu. Harusnya sih memang betul pejabatnya dulu. Terus kalau pengawas sudah ya, pengawas kita selalu libatkan, itu pun Korwas dengan apa? Dengan pertimbangan ya kita punya batas-batas sebenarnya gini kalau di Zoom itu apa salahnya sih 500 saja hadirkan gitu ya misalnya kalau pikiran polos kita kan 500 saja misalnya itu cukup tapi kan tidak seperti itu ya LPMP ya LPMP punya kelas 1 nih kayak begini aja sekarang aja diisi 35 asal lebar gitu asal melebarkan gitu ya, tapi kita punya ini ya, menjaga kualitas layanan kita ya Pak Jajang ya. Betul. Hanya harus fokus, kita juga tidak terlalu ribet gitu ya. Kalau dilihat penggantian pulsa juga kita sebenarnya tidak terlalu besar saat ini gitu ya. Kadarnya ya. Lebih masif gitu seperti itu. Oke. Bernuhun ya, ini untuk masukan yang hijau. Jadi ada berkesinambungan antara dinas, pengawas, lalu kepala sekolah, terutama ya, baru operator misalnya seperti itu sengkenan gradasinya. Oke, hatur nuhun teman-teman. Saya akan mendokumentasikan masukan ini dan menyampaikannya. Selalu saya sampaikan ke leading sektor. Saya stop share ya.
Eh, saya ke materi, langsung saja ke materi. Ada yang harus saya jawab tidak, Pak? Ada Bu Nuni, ini ada 2 pertanyaan udah masuk di chat room nih. Boleh. Yang pertama itu dari Pak Sandi Gumilar, SMPN 2 Solok Kanjeruk. Wah, tetanggi ya, teman saya kayak mah. Beliau bertanya, izin bertanya Pak, setelah kami konfirmasi ke sekolah terdekat, katanya sudah mengirim, tapi di progres masih belum. Nah, apakah ada kendala NPS seperti tadi Bu Nuni itu? Iya. Nanti ada sesi ya, kita akan coba telusuri itu masalahnya di mana, karena ada beberapa kemungkinan di kaminya gitu ya, di sistemnya itu kebanyakan kasusnya begitu. Jadi database, jadi kan harus begini ya, database yang ada di kami itu NPSN yang ada di kami itu semuanya kami tarik dari Dapodik gitu kan, LPMP tarik dari Dapodik. Ini yang nol ini ada nggak NPSN-nya di sini misalnya seperti itu ya. Nah, ketika ini tidak ada di sini, ini nggak kebaca. Nah, akhirnya seperti itu, bisa jadi seperti itu ya. Atau email ya. Email kan kalau misalnya sudah ada email ya kemungkinan itu sih. Terus ada yang kalau double pun, kalaupun kasusnya double harusnya sih ketika tidak ada masalah NPSN itu harusnya terdeteksi ya. Ada sekolah-sekolah juga yang double kirim yang udah berulang kirim itu akhirnya harusnya sebenarnya data yang terakhir yang akan terbaca. Kita lihat ya, yang mana itu sekolahnya. Ada lagi satu itu? Satu lagi Bu Nuni nih dari Pak Cecep Mulyana, SMPN 3 Baleendah. Nilai rapot PMP versi Kemdikbud dapat dianalisis per SNP, per indikator, per subindikator, per individu satuan pendidikan. Sedangkan hasil IPSNP berupa grafik batang yang mendisplay akumulasi opsi yang dipilih semua responden yang ngisi IP. Bagaimana cara melihat nilai atau posisi individu satuan pendidikan? Kategorinya seperti apa kategori IPSNP Bu Nuni? Oke, ya. Begini ya. Ini terkait dengan display data hasil yang displaynya. Mungkin teman-teman udah dapat bocoran juga ya. Kemarin sempat kami rilis, ternyata juga tim merasa perlu ada pemikiran lebih lanjut terkait yaitu capaian yang memang kalau saya betul kita mengakui bahwa IPSNP itu seperti quick count PMP gitu, karena di sana juga indikator yang dibicarakan tidak jauh gitu ya, tidak jauh berbeda dengan PMP itu. Cuman untuk penghitungan kategorinya itu juga belum kami rilis resmi gitu ya, kemarin capaian itu betul, itu dari standar hanya turun ke indikator. Tidak ke subindikator gitu ya, tidak ke subindikator, bahkan ke butir itu kan di suplemen ya, langsung turun di suplemen itu artinya apa? Artinya dapurnya itu tetap betul-betul ada di sekolah gitu ya, dapurnya itu ya, dapur pengolahan datanya itu ada di sekolah, sehingga yang keluar adalah nilai indikator. Nah, bagaimana sekarang kelanjutan ketika misalnya hanya hanya grafik-grafik, misalnya satu grafik langsung turun analisis indikator seperti itu ya. Nah itu makanya kenapa di sini kami sangat membutuhkan sekolah dengan quality awareness-nya yang sangat tinggi gitu ya. Artinya begini, ketika melihat IPSNP nih hasilnya ada kategorinya nanti kita sebutkan ya, ada misalnya kurang, cukup, baik sekali misalnya seperti itu. Dari satu indikator ini kurang nih, kurangnya di mana kan nggak kelihatan di IPSNP, paling dilihatnya di indikator gitu kan. Indikator misalnya di indikator apa ya, PTK lah ya, taruhlah PTK itu misalnya ketersediaan guru ya, rasio kan berarti kan ya itu rasio. Nah yang tahu belakang dalam-dalamnya itu kan sekolah.
Kita nggak bisa di PSNP itu melihat keterkurangan gurunya berapa sih gitu ya, atau ada di guru mana. Nah itu juga kita menyerahkan full ke sekolah, dapurnya itu ada di sekolah, betul ya. Jadi pengukurannya permukaan IPSNP itu. Jadi sehingga kesananya pun analisa itu sebenarnya kami harus melibatkan stakeholder daerah kalau kami mau menganalisis sampai peta mutunya itu di level kabupaten kota atau kecamatan misalnya seperti itu. Karena kita tidak bisa mengira-ngira, kita hanya bisa mengatakan ini capaiannya, kategorinya, indikator mana saja yang kurang misalnya seperti itu ya. Nah terkait dengan pengolahan data atau penilaian capaian diambil dari modus ya, bukan modus, artinya keterpenuhan. Hanya skor 4 saja yang dihitung. Itu juga menjadi pemikiran tim, kembali menjadi pemikiran tim, agak susah ya kita ilustrasikan. Begini, kan di suplemen itu yang diminta adalah skor 4 ya, yang memenuhi SNP itu akan di range 90 hingga 100% misalnya. Yang bawah-bawahnya kan ada yang 3, 2, 1 misalnya seperti itu. Nah, ketika kita hanya menghitung yang 4, yang skor 3, 2, 1 ini mau diapakan gitu ya. Itu mungkin yang dimaksud tadi pertanyaan tadi. Saya mengerti itu ya. Kita sedang memikirkan bagaimana berbunyinya 3, 2, 1 ini gitu. Tidak hanya kita melihat yang 4 saja gitu. Kalau secara prinsip kan begitu ya. Kalau standar itu berbicaranya terpenuhi atau tidak itu. Kalau tidak terpenuhi ya artinya tidak kita olah, bukan tidak kita olah, maksudnya dia akan berada pada level di bawah ya tidak memenuhi standar SMP. Tapi ketika 4 kita hitung seperti itu. Nah, tapi namun demikian 3, 2, 1 inilah yang menjadi pemikiran bagaimana merefleksikan ke sekolah bahwa oke lah kita belum memenuhi, tapi pada tingkat mana kami belum memenuhinya, apakah pada level yang 3 ini atau 2 ini atau 1 ini. Itu mungkin yang dipertanyakan ya, dan itu akan dimunculkan itu nantinya ya. Itu mungkin Pak Jajan. Ya, makasih Bu Nuni. Ada satu lagi nih mau dibahas sekarang atau nanti? Ya nanya, ayo progres. Silakan. Ini progres cepet ya. Ini kan cuman menyampaikan data, apalagi tadi Jawa Bekasi sudah agak mengirimkan gitu ya, menyampaikan rekapitulasi. Konsep saya pikir tidak banyak yang tidak berubah ya, bahkan tidak berubah. IPSNP itu pengukuran quick count, lagi-lagi kalau kita mau menyebutnya quick count capaian bisa gitu ya, dan itu bisa dilengkapi dengan data-data yang lain. Kita tidak mematok bahwa ini adalah sumber data yang memang harus dipergunakan satu-satunya. Oke, fungsi PSNP, evaluasi diri sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang LPMP lakukan, pasti muaranya ke penjaminan mutu pendidikannya, baik itu eksternal maupun internal. Data ini digunakan sekolah untuk kepentingan apa? SPM. Data ini dimanfaatkan oleh Pemda, oleh LPMP sendiri, oleh bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ada anggota DPRD Kota Tasik atau gitu ya datang ke sini minta data, itu kan dalam rangka penjaminan mutu. Jadi yang jelas instrumen yang ada jadikan evaluasi diri, jangan dijadikan beban kumaha kami nilainya jelek gitu ya. Selama itu merepresentasikan kondisi real sekolah teman itu ya sah-sah saja, tidak ada yang harus dimalukan gitu ya, justru yang harus itu menjadi PR baik sekolah maupun pemerintah gitu ya, dalam hal ini dinas dan sebagainya, bukan hanya nembelekeun ka sekolah. Oke, pengisian instrumen ini konsepnya ya, kita juga sudah melalui fase ini gitu ya, fase di mana pengisian itu dilakukan tidak oleh operator saja, tetapi tim mempelajari, tim melihat buku suplemennya, tim mengumpulkan bukti fisik dan sebagainya sesuai dengan kondisi real sekolah. Input data, instrumen yang telah diverifikasi diinput melalui formulir online, dan ini kita sudah bahas tadi ya, sebegitu simpelnya
kita membangun secara sistem. Pervalnya dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Kemudian begitu ya, pengawas. Artinya kepala sekolah ini sebenarnya kalau yang bagus ya ikut terjun gitu ya untuk pengisiannya. Oke, ini sudah kita lalui ya. Nah, ini kita butuh maksudnya kita sampaikan lagi siapa tahu nanti di kemudian hari sekolah-sekolah yang memang tidak tahu harus seperti apa bisa kita berikan input materinya. Lakukan input data melalui linknya ya, jelas ya. Kita juga sudah lihat itu berbasis web. Lalu akan ada email feedbacknya ke email yang memang didaftarkan di awal gitu ya. Lalu ada edit data. Nah, ini edit data ini mungkin yang dimaksud oleh teman-teman gimana kalau misalnya ada perubahan di datanya atau di profilnya itu bisa dilakukan melalui fasilitas edit data via email itu ya. Itu sudah kita lalui juga. Tapi kalau ada yang belum jelas silahkan proses yang kemarin kita sudah kerjakan. Email feedback yang seperti ini ya, ini akan otomatis diberikan ketika sudah submit. Pastikan email yang diisikan pada instrumen adalah email aktif, gitu ya. Oke, saya ini dulu. Email feedback adalah email yang dikirimkan oleh Google secara otomatis berisi respon hasil isian instrumen meliputi profil sekolah dan isian setiap indikator, ya. Ini pastikan emailnya aktif, pastikan bahwa instrumen yang diisikan sesuai dengan jenjang, ya, pastikan NPSN benar. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah tadi ya, yang kayak kasus-kasus tadi juga bisa jadi salah link ya, salah kabupaten sehingga itu tidak terdeteksi di database yang memang di jenjang itu di kabupaten kota itu, gitu ya. Itu mohon dipastikan lagi karena ini kasus-kasus seperti ini memang banyak terjadi. Oke, rekapitulasi ini tadi Bu Kasih sudah sebutkan ya, walaupun peserta di sini tidak ada yang merupakan dari Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Subang. Nah, ini yang tertinggi secara hitung-hitungan. Mungkin hari ini sudah berbeda ya capaiannya kita lihat di online-nya. Ini per 21 September yang lalu. Senin ya. Oke, ini sudah kita bahas oleh Bu Kasih tadi urutannya. Coba tapi kita fokuskan Kota Bogor 97 ya, 97. Dari seluruhnya sekian sekolah 18 yang belum. Sedikit dengan Oke, ini satu lagi apa ya? Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung. Nomor 14 ya. Oh iya 14. Ini ya. Hanya 100-nya lumayan ya. Kabupaten Bandung. Iya Kabupaten Bandung ada 100 sekolah dari seluruh jenjang ya. Nanti kita akan lihat lagi spesifik di level di tiap jenjang. Coba. Kota Bogor 0 tuh SD ya, SD Kota Bogor yang belum kirim. Nah, artinya nanti akan ada pertanyaan ketika RTL ngapain tuh udah semuanya 100% tinggal ngabahin gitu ya orang Bogor tuh. Ya menikmati saja sekarang. Ginilah nanti kita bahas di RTL ya, sesi RTL. Kita lihat Kabupaten Bandung. Sudah tadi di atas, juga kelihatan Kabupaten Bandung juga. Oh iya. Atau saya tuh bubar. Sadayana tuh enggak? Oke. Apa ini kan artinya dengan begini juga kita mengapresiasi bahwa teman-teman kalau SD ya. Ya, Kota Bogor dan Kota Bandung alhamdulillah. Oke, next. SD, SMP. Kita coba lihat masalahnya di Kabupaten Bandung. Kota Bogor. Nggak ada di sini. Belum. Nah, nomor 12 Kota Bogor tuh. SMP ada 9 katanya. 9. Bapak Ibu, lalu Kabupaten Bandung ada 37 SMP-nya ya. Itu 00, 9 dengan 37. Karena ini hanya dikdas ya di kelas ini ya. Ya, dikdas saja.
Oke, Dikmennya ada di kelas A. Artinya apa? Dari sini kita bisa merefleksikan teman-teman kerjanya tidak terlalu berat saya pikir dibandingkan dengan kemarin kelas kemarin ya dari kabupaten kota yang memang jumlah belum kirimnya banyak tuh. Oke, SMA ini nggak apa-apa lah, sekedar pengetahuan saja. Kota Bogor ada 2. Mana ini? Bandung 18. 18 lah, 18 ya SMA-nya. Siapa tahu nanti ngintip-ngintip yang SMA, oh ini mah saya mah kenal nih operatornya nih, misalnya di wilayah kecamatan itu bisa bantu juga. Alhamdulillah ya. Menginfokan ya. Ya, lintas jenjang. SMA Ceko ya tuh Pak Jajang, kita pilih ayah kan. Ah ya, Ceko mah tuh disiplin. Ya. Cikopo mah. Cikopo ya, Cikopo. Mana Pak Jajang ada nggak di sini? Nggak ada ya? Kota. Mana ya? Nomor 11, 7 belum kirim tuh. Kota Bogor, SMK-nya ada 7. Oke. Ini mah sunnah gitu maksudnya. Hanya informasi. Udah ini SMK ya? Iya. Kabupaten Bandung. Oh, nah ini. Oh, ada 45 SMK ya. Bandung ya, banyak tuh. Ini memang secara keseluruhan jenjang Dikmen itu cenderung lebih banyak ya. Kunaonnya? Bahkan lebih sedikit jumlah sekolahnya ya padahal. Ya, tapi persentase pengirimannya dibandingkan dengan itu memang bukan kebiasaan ya, dan jangan dibiasakan sebenarnya harusnya. Jenjang Dikmen itu agak sulit untuk ikut mensukseskan itu dengan lancar gitu. Kecuali deh, ini harapan kami ternyata dari 45 SMK itu ada yang di wilayah kerja teman-teman yang hadir sekarang nih, misalnya seperti itu. Walaupun di ini Bekasi kemarin bilang gini dari dinasnya, Bu, kami tuh suka dimarahin Bu kalau misalnya suka ngobok-ngobok yang Dikmen. Gitu ya, iya katanya karena wilayah kerjanya memang sudah bukan kerja kami ya, ini masih beda ya. Sekedar apa kalau kenal siapa tahu gitu ya, itu bisa diingatkan gitu. Mungkin ada, saya mah nggak tahu, ayah naon gitu IPSMP kenal gitu kan, bisa jadi seperti itu sekolahnya memang tidak tahu sama sekali harus seperti apa gitu. Itu saja ya. Oke, permasalahan. Nah ini ya, tadi ada beberapa permasalahan yang sudah diungkapkan. NPSN, kenapa sih udah berulang ngirim tapi nggak masih terdeteksi belum kirim? NPSN yang dimaksudkan pada instrumen ya. Ini terjadi setelah kita coba cleansing data kemarin ya. Lalu link kabupaten kota yang lain. Nah ini juga terjadi ya. Karena mungkin yang dapatnya link saja gitu ya, saling mengoper link, tidak langsung mengambil dari source-nya di web kita, bisa jadi juga link yang diberikan adalah link kabupaten kota yang lain misalnya, ataupun jenjang yang lain juga ada. Ini terjadi ya, sekolah mengisi instrumen pada link atau kabupaten kota yang lain, ya, gitu ya. Sekolah sudah tidak aktif. Nah ini juga sangat memungkinkan untuk terjadi di pengumpulan data ini ya, dan ini lumrah terjadi. Karena masalahnya apa? Karena untuk menghapuskan sekolah tidak aktif itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Untuk menghapus di Dapodik itu prosedurnya panjang ya, kita semua juga tahu gitu. Ini mengakibatkan persentase pengiriman rendah. Karena ini masih terdeteksi ada sekolahnya, tapi ketika sudah tidak diaktifkan itu otomatis dia akan mengurangi jumlah populasi pengambilan data. Link demo, sekolah mengisi instrumen pada link demo. Nah ini juga kita khawatirkan, sebenarnya harusnya link demonya langsung aja di blok gitu ya kemarin tuh ya, tapi kayaknya slow respon ya leadseknya, sehingga namru tuh didinya gitu, atau mungkin link demonya ketika memang dibuka pas BIMTEK itu yang lain sudah kadung mengisi di sana gitu ya, jadi namru di link demo ini database-nya itu terjadi juga. Lalu link jenjang lain. Nah ini yang jenjang lain ya, karena di web kan kita minta sudah di kelompok-kelompokan gitu, Kabupaten Bandung, jenjang SD ini, SD, SMP, SMA, SMK itu berbeda. Nah ini
kadang kalau ada yang ngisinya salah mungkin lebih ke human error-nya atau seperti apa. Kalau sistem kan kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan itu untuk salah itu. Kemungkinan yaitu dari human error-nya. Oke, next dulu ya. Ini contoh kasus NPSN salah sehingga terdeteksi belum kirim. Nah ini di database kita ini 69973862. Nah, si sekolah Islam Tahfidz Al-Quran ini 9773382 dan ini tidak tersinkronkan ke sini mungkin ya. Itu akibat dari asbab dari kenapa statusnya belum kirim. Itu terjadi. Nah, ada sekolah yang mengirimkan beberapa kali. Gitu. Itu juga terjadi ya. Ini asa bilih tak acan itunya kintun deui weh gitu. Jam 19 terus beberapa menit kemudian 21 menit kemudian mengirim lagi. Terjadi ya yang di Cibadak. Solusinya bagaimana gitu ya. Untuk NPSN salah, silahkan perbaharui melalui fasilitas edit email feedback ya, edit respon ya. Edit respon di email feedback. Ini silahkan untuk NPSN yang salah. Oke, link kabupaten kota yang lain. Silahkan identifikasi dan dilaporkan melalui link lembar kerja. Nah ini nanti ya, nanti diidentifikasi oleh teman-teman di sini, misalnya sekolah A ya, terdeteksi untuk konfirmasi. Artinya di situ harus dilakukan konfirmasi. Kenapa sekolah ini statusnya belum kirim? Setelah dikonfirmasi itu ternyata salah link kabupaten kota nih, salah link. Nah, silahkan ini dilaporkan lalu mengirim kembali ya, mengirim kembali datanya. Link demo silakan kirim kembali link yang sesuai. Oh kalau ini nggak perlu apa namanya? Nggak perlu mengirim ulang, lihat dulu di email feedbacknya. Itu kan ada ya pilihan kabupaten kota. Saya khawatir itu juga memilihnya salah. Itu harus dipastikan dulu ya melalui email feedbacknya. Sekolah tidak aktif, silahkan diidentifikasi dan dilaporkan melalui link LK RTN. Ya ini kalau teman-teman nanti di LK-nya kelihatan tuh ada yang butuh konfirmasi, ternyata sekolahnya tidak aktif, ya disebutkan saja di sana tidak aktif, sekolah sudah tidak aktif. Sehingga kami bisa tidak menghitungnya dalam pengolahan seperti itu. Sekolah kirim data berulang. Nah, apa yang harus dilakukan? Sistem akan mengambil data kiriman terakhir. Gitu ya. Jadi teman-teman kita melakukan solusi-solusi dari beberapa permasalahan yang memang ya itu terjadi. Baik, itu ya. Setelah ini, pasca kegiatan ini, kita akan memberikan waktu untuk teman-teman bekerja gitu ya. Dari tadi yang sekolah yang tidak terlalu banyak ya, hanya ada 9 SMP dan 37 SMP, 37 SMP di Bogor, di Kabupaten Bandung. 9 di Kota Bogor, itu sampai batas waktu 4 Oktober. Artinya punya 9 hari ke depan ya, untuk membantu kita meminimalisir tadi jumlah yang tadi. Nah, berikutnya akan ada pengolahan data yang tadi saya sebutkan bahwa pada level satuan pendidikan itu diusahakan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Sekaligus juga di kegiatan ini itu kita akan mengolah pada level-level yang lebih tinggi di kecamatan, kabupaten, kota, bahkan di provinsi. Apakah ini melibatkan teman-teman lagi atau tidak, nanti leading sektor yang akan menentukan. Karena ini lebih ke apa ya, agregat ini. Display profil mutu, jadi kita sebutnya profil ya, bukan rapot mutu. Ini akan kami coba rilis di 14 Oktober dengan harapan ini bisa saling melengkapi hasil analisis yang bisa dijadikan pertimbangan oleh daerah dalam mengambil kebijakan
dalam pendidikan di yang lebih tinggi seperti itu ya. Itu barangkali tidak barangkali ya. Kalau barangkali itu ada batu, ada apalagi aja jangan barang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dari progres pengiriman gitu ya. Kita bisa merefleksikan, alhamdulillah 2 kabupaten kota yang saat ini hadir capaiannya cukup cukup tinggi. Hanya sedikit yang perlu dibenahi terkait jumlah sekolah yang memang suplai datanya agak tersendat seperti itu. Oke, dari saya tuh kan 5 menit ya. Dari saya segitu. Ada pertanyaan nggak Pak Jajang di kolom chat? Di chat tadi ada dari Bu Alpet Jam-Jam nih, Korwil Ibun. Beliau menanyakan IPSNP apakah mempengaruhi untuk bantuan Sarpras? Bruni gimana nih? Sarpras? Ya mempengaruhi kalau misalnya yang ya. menanyakan bagaimana capaian standar sarana di Kecamatan Ibun misalnya. Kalau yang bertanyanya adalah misalnya dinas yang memang memiliki kewajiban gitu ya, memiliki alokasi program ke sana, itu akan mempengaruhi PSNP itu ya. Tapi ketika itunya hare-hare gitu ya, data yang kita miliki tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang gitu ya, yang berkewajiban memenuhi kebutuhan standar sarana fasilitas gitu ya, sekolah itu menjadi memang tidak berdampak langsung gitu ya, tidak gitu. Makanya kenapa LPMP senantiasa sepertinya LPMP itu kalau kita sebut itu suka heboh sendiri gitu ya. Suheri. Karena memang harus diingatkan, karena kita punya kewajiban untuk mengingatkan pihak eksternal, dalam hal ini dinas, dalam hal ini anggota dewan gitu ya, bahkan ke provinsi, bahwa ada data-data yang memang merepresentatifkan lebih valid dibandingkan dengan hanya kedekatan saja, karena yang sering dikeluhkan oleh sekolah itu kan kenging teh sekolah eta deui da kunaon da kepala sekolahna resep ka dinas atau kepala sekolahnya kenal sama ini. Nah itu kan sebenarnya di luar kewenangan kami gitu ya, tapi kewajiban kami adalah untuk mengingatkan. Halo gitu ya, Bapak Dinas, Bapak DPRD, Bapak Ibu siapa ya, Inohong, bahwa ayolah fokuskan pada sekolah-sekolah yang memang secara by data they are valid gitu ya, valid untuk diberi, untuk dibantu, dan mereka memang membutuhkan seperti itu. Nah, itu ya mungkin menjawab pertanyaan tadi. Saya memahami arahnya kemana gitu ya. Jadi nanaonan sih IIP-an gitu ya. IIP-an kalau memang nantinya nggak dipakai apa-apa gitu. IP-an nanya. Ya, ketika memang berpikir apa sih yang orang akan berikan setelah ini gitu. Nah, itu akan mentok ke sana gitu ya, akan mentok ke sana. Tapi ketika misalnya saya membutuhkan gambaran tentang diri saya. Ketika itu dibalikan ke internal, itu akan berbeda loh. Akan berbeda mindset kitanya mengisi instrumen itu seperti apa gitu ya. Refleksi dengan mengharapkan dari luar seperti itu. Itu Pak Jajang mungkin. Betul. Kalau dari LPMP ada bantuan Bu untuk Sarpras Bu? Ayo tuh Pak Jajang suka lihat selama ini tidak ada ya, kita juga belum pernah belum, sepertinya belum untuk Sarpras LPMP. Ya karena memang bukan kewenangan. Iya, bukan kewenangan di kita ya. Tupoksi kita tidak menyebutkan kecuali memang memberikan layanan dengan konsultasi akademis ya sifatnya ya, khususnya dalam sistem penjaminan mutu. Betul. Itu Pak Jajang. Oke. Iya. Baik. Ada satu lagi nih, tapi ini mah kelihatannya untuk ke Pak Dodo atau Pak Isbandi. Ini mah kelihatannya kenapa di undangan LPMP hari ini tidak semua kecamatan Kabupaten Bandung ikut BIMTEK katanya Pak Isbandi, gimana tuh monitor Pak Dodo?
Oh tah, kunaon tah? Kenapa tidak semua kecamatan kan dilibatkan nih? Maka boleh sih mau bisa membantu? Saya sih, saya juga nggak tahu ya apakah dipilih dari, by data yang memang ada yang belum mengirimkan atau seperti saya Ya paham mungkin ya. ya. Itu mungkin bisa ditanyakan ke leading sector, mungkin di akhir-akhir ya, coba Ya, tanya dulu ke Bu nanti koordinatornya. Bu Yusi, kalau monitor Bu Yusi, ada Bu Yusi Iya, monitor? monitor Bu Resti, Pak Jejang. Silakan Bu Yusi ini Pak. Iya. Silakan Bu Yusi. Ya, terkait dengan undangan, sebelumnya kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Mungkin ada beberapa teman yang memang tidak bisa ikut kembali ya. Ketika dulu memang, tetapi datanya memang kami bagi dengan kuota operator SMP. Kebetulan ketika waktu BIMTEK Pasda dulu tidak ada operator SMP kalau kami lihat di biodatanya, sehingga kami bagi sedikit sekitar 20-30% untuk kuota operator SMP, begitu Pak Jajang, Bu Nuni. Jadi, tapi untuk pemilihannya sendiri itu secara random saja sih, gitu. Ada beberapa juga yang sudah konfirmasi secara pribadi dengan saya dan sudah dijelaskan. Misalnya seperti Pak Rian ya dari Bale Endah juga sudah konfirmasi dan beliau sangat memahami. Kami juga sangat menghargai pengertian dari yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang lain juga yang kali ini belum bisa ikut bergabung bisa juga memiliki pengertian yang sama begitu ya, Pak Jajang dan Bu Resti begitu. Tetapi jika dimungkinkan memang yang lain sebenarnya informasinya bisa saja, karena kan tentu saja ya setiap kegiatan di LPMP Jawa Barat itu terkait dengan kuota, terkait dengan anggaran ya begitu ya Bu Resti, Pak Jajang. Jadi enggak kalau misalnya mau sebenarnya kan kalau mau join bisa ada bareng-bareng gitu ya, online bareng-bareng, atau misalnya kalau misalnya join, kami tuh sebenarnya mengizinkan saja peserta lain untuk join, tetapi tidak di administrasi. Cuman sayangnya kadang-kadang mungkin ya kami juga memaklumi, kadang-kadang lupa ikut absen atau ikut registrasi. Jadi kitanya jadi bingung gitu ya. Begitu Pak Jajang. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik, hanya fokusnya lebih kepada kami punya punya kuota untuk SMP juga gitu, yang mana itu tidak terpenuhi ketika waktu kegiatan yang sebelumnya. Dan itu tidak berlaku untuk Kabupaten Bandung ya, Ibu Bapak, semua di Jawa Barat kami sharekan ya, betul Pak Jajang. Kami bagikan kuotanya sedikit, sekitar 20-30% untuk SMP. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yusi nih telah mengklarifikasi ke Pak Hendra Suryana nih dari Nagreg ya Pak Hendra. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban yang bisa memahami kita semua. Iya, terima kasih Bu Yusi atas klarifikasinya. Ya Pak Jajang ya, memang begitu kondisinya dan mohon dipahami. Oke, next. Apalagi nih, udah lewat nih kayaknya 9.45, kita istirahat dulu gitu. Boleh. Kita istirahat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk lagi nanti jam 10. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi-ngopi dulu atau mau snack, silakan. Kita waktu sampai 15 menit. Ya,